Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, 18 Rajab 1447 Hijriah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebaik-baik tempat, baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah, di sebaik-baik majelis, raudhah min riyadil jannah, kebun di antara kebun-kebun surga, dan insya Allah di sebaik-baik persahabatan dan persaudaraan, yakni persahabatan dan persaudaraan bersebab iman, yang dengan itu insya Allah kita kelak di yaumil hisab akan saling mensyafaati, akan saling melindungi, akan saling membela di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu harus kita syukuri hadir di majelis yang seperti ini, bersebab ada banyak faedah dan kebaikan-kebaikan serta keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan. Salawat salam semoga senantiasa teriktikad biqalbi, teriyakini dalam hati tanpa ragu bahwa sebaik-baik hamba yang Allah hadirkan sebagai uswah dan qudwah semata-mata hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang uswah itu bermakna contoh yang bisa menggerakkan, contoh yang mentenagai, contoh yang memberikan energi bagi orang-orang yang meniru atau mencontohnya. Menjadi qudwah, qudwah itu maknanya contoh yang tidak berjarak dengan yang mencontoh, contoh yang memposisikan diri beliau sangat dekat dengan kita. Makanya sering saya ulang-ulang, kita itu dengan Rasulullah bedanya cuman sedikit. Rasulullah itu kalau malam tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit tidur. Rasul itu makannya sedikit, kita sedikit-sedikit. Jadi bedanya cuman pada kata sedikit itu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dihadirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah, bersebab beliau memang memposisikan diri sebagai guru sekaligus sahabat bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sehingga para sahabat tidak kesulitan di dalam menjadikan beliau sebagai uswah dan qudwahnya. Para bunda yang dirahmati Allah, maka di pagi hari yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan Al-Quran sebagai sistem healing terbaik, wabil khusus atas apa-apa yang mafis sudur,
apa-apa yang ada di dalam dada kita, penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa seorang hamba. Untuk kemudian Al-Quran hadir sebagai penawarnya. Maka Al-Quran bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, tak sekedar bacaan yang manakala kita membaca per hurufnya kita dapatkan hingga 10 pahala. Tapi lebih dari itu, Al-Quran bagi seorang mukmin adalah sifaan wa rahmah. Dia menjadi penyembuh dan dia juga menjadi bentuk atau wujud kasih sayang Allah terhadap hambanya. Kita akan melihat secara kasuistik untuk kemudian kita coba memposisikan kita di dalamnya. Bagaimana kemudian Al-Quran dan ayat-ayatnya menjadi obat bahkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi dan Rasul pun itu pernah mengalami situasi-situasi yang tidak mudah dalam hidup beliau. Ketertekanan, kesempitan hati, kesedihan yang berkepanjangan itu pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu terjadi ujungnya di bulan Rajab, di tahun ke-10 kenabian. Jadi kalau saya menyebutkan tahun ke-10 kenabian, itu berarti bukan tahun 10 Hijriah, sanes. Tapi 10 tahun seba'da Muhammad diangkat sebagai Nabi atau Rasul. Itu disebut dengan tahun ke-10 kenabian. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para bunda yang dirahmati Allah, pernah mengalami situasi yang sangat sulit dalam dakwah beliau ketika penguasa Mekah, musyrikin Mekah, tokoh-tokoh mereka, Amr bin Hisham atau Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb, Al-As bin Wa'il, Utbah bin Abi Mu'id, Al-Walid bin Mughirah, di tokoh-tokoh nomor 1 musyrikin Mekah, memutuskan untuk melakukan pemboikotan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau. Jadi ini terjadi di tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan istri beliau, putri-putri beliau, bersama dengan paman-paman beliau, sepupu-sepupu beliau, serta as-sabiqunal awwalun, para sahabat yang mula-mula memeluk Islam, itu mengalami pemboikotan, diboikot, dikunci secara ekonomi, tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi ekonomi, tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi sosial, bertetangga desa atau kabilah dan seterusnya boten angsal. Menikahkan, melamar, berjual beli, semuanya tidak boleh. Dan itu terjadi selama 3 tahun. Tentu ini sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang sangat tidak mudah, berada di sebuah tempat yang tidak luas antara Jabal Amir dengan Jabal Qubais. Jadi kalau panjenengan keluar dari pintu Marwah seba'da sa'i, bagi yang belum pernah sa'i di Safa Marwah, kiranya Allah mudahkan untuk segera ziarah Makkah Madinah biidznillah ma'ailatuhum atau ailatuhunna, bersama keluarga panjenengan seluruhnya. Dan bagi yang sudah, kiranya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah Makkah Madinah ma'ailatina, bersama dengan keluarga kita semua. Para bunda yang dirahmati Allah, kalau kita keluar dari pintu Marwah, ada jalan menurun menuju ke Jabal Qubais bagi yang hotelnya di Ajiyat. Di wilayah itulah dulu Rasul dengan keluarga besar beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mengalami pemboikotan. Jadi tidak boleh keluar dari wilayah itu selama 3 tahun, nggak main-main, Bu. Jenengan 3 tahun nggak boleh keluar dari perumahan. Ya kematangan gitu ya, Bu ya. Nggak mampu lagi. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, bahkan tidak boleh bertransaksi. Pada saat kemarin kita menghadapi virus COVID selama kurang lebih berapa tahun, Bu? 2 tahun kurang dikit, Bu. Selama 2 tahun, jenengan kan masih bisa GoFood, Bu.
Iya, Bu. Panjenengan masih bisa melakukan transaksi ekonomi, transaksi secara sosial, bertetangga, bahkan tetangga antar perumahan, tetangga antar desa, kita masih bisa saling support. Rasulullah dan para sahabat bersama dengan keluarga besar beliau tidak boleh benar-benar diboikot makanan, nggak boleh masuk, dan makan dari dalam tidak bisa dijual. Ini sangat menyulitkan beliau, apalagi di tengah-tengah yang diboikot itu ada orang-orang sepuh, ada anak-anak kecil. Bahkan ujung pemboikotan itu ibunda kita Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubrah radhiyallahu anha wafat, disusul oleh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib wafat. Kewafatan dua orang yang sangat dicintai oleh Kanjeng Nabi, kewafatan dua orang yang sangat dekat posisinya dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kalau dakwah, Bun, keluar rumah kok mendapatkan bantahan, tentangan, pembulian, yang bela pasang badan Abu Thalib sebagai leadernya Bani Hashim. Kalau beliau mengalami rasa sesak di luar, ketidaknyamanan di luar, himpitan dakwah di luar, pulang ketemu sang istri Khadijah yang menenteramkan dan menenangkan hati. Di luar beliau dibela oleh Abu Thalib yang pasang badan atas seluruh keluarga Bani Hashim. Di dalam rumah beliau ditenangkan oleh istri yang dijuluki wanita setenang malam. Malam itu waktu untuk istirahat. Maka setiap suami, setiap laki-laki, setiap anak yang ketika kemudian mereka lelah, capek, bosan, dan seterusnya, kemudian pulang ke rumah mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, dan energinya kembali pulih, itu berarti pasti istri atau ibu anak-anaknya adalah wanita setenang malam. Maka suami yang punya pasangan seperti bunda-bunda ini, itu pasti ketika waktu pulang kerja pengen cepet nyampe rumah. Pengen cepet nyampe rumah. Karena apa? Ada proses recharging spiritual, mental, psikisnya. Kelelahan dan ketidaknyamanan di kantor, ketemu wajah istri langsung hilang. Langsung nyaman, langsung tenang. Itulah Khadijah. Karena ada istri yang tidak setenang malam, tapi sesibuk siang juga ada. Suami pulang nggak tambah tenang, tambah pekerjaan. Baru nyampe rumah, Mas gak sentek tuh kok nih. Baru nyampe, belum duduk. Baru nyampe teras itu. Ini suami yang pasti ketemu neraka sebelum neraka yang sebenarnya. Jadi dua orang ini wafat. Ibunda Khadijah yang merupakan penentram dan penenang beliau wafat. Abu Thalib yang menjadi perisai dakwah beliau di luar wafat. Maka pasti goncangan dakwah yang dialami oleh Kanjeng Nabi luar biasa. Maka fase-fase atau masa-masa itu adalah fase atau masa yang sejarah mencatatnya sebagai amul huzan, tahun kesedihan. Oh, berarti Kanjeng Nabi itu pernah sedih dalam waktu yang panjang. Ya. Bahkan puncak kesedihan itu bukan pada titik di mana Ibunda Khadijah wafat dan Abu Thalib wafat, tetapi ketika beliau menyimpulkan Mekah sudah tidak lagi aman untuk dakwah dan beliau memindahkan jalur dakwah ke Thaif. Tapi justru mengalami penolakan dan seterusnya. Secara khusus kita bahas di agenda Isra Mi'raj. Dari sini pindah ke Masjid Baitur Rahman tanggal berapa? 24 kalau nggak salah ya. Atau 17. Jadi intinya Rasul sedih, luar biasa sedihnya. Sampai kemudian para bunda yang dirahmati Allah, dakwah di Thaif ditolak, dilempari batu. Sampai kemudian beliau memutuskan untuk kembali ke Mekah dalam keadaan malu. Kenapa? Karena beliau keluar dari Mekah itu sudah sembunyi-sembunyi atau dalam tanda petik itu ya. Dalam tanda petik beliau menggunakan cara yang orang-orang Mekah tidak pernah merasa bahwa Muhammad akan pergi jauh ke Thaif. Dan ketika beliau tolak di Thaif, dilempari batu, orang-orang Mekah sudah menunggu Muhammad untuk mengejeknya, untuk membulinya. Para bunda yang dirahmati Allah, apa yang kemudian terjadi pada Kanjeng Nabi?
Di titik itulah Bun, turun ayat-ayat yang menjadi healing terbaik bagi Rasulullah SAW, sumber healing terbaik. Maka disinilah kemudian kita paham bahwa Al-Quran itu memiliki fungsi yang sangat banyak dalam hidup panjenengan dan saya. Fungsi utama dan pertamanya petunjuk hidup. Itu fungsi yang pertama dan utama, bukan bacaan, bukan, tapi petunjuk hidup. Al-Quran itu diturunkan sebagai apa Bun? Huda lin nas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran huda lin nas. Al-Quran itu diturunkan yang pertama dan utama dalam rangka untuk diamalkan, dalam rangka untuk dijadikan sebagai petunjuk. Namanya petunjuk Bun, kalau sekedar saya membaca tapi tidak mengikuti, maka saya dapatkan jalan yang benar atau enggak? Boten. Maka kekuatan Al-Quran itu ketika kita mengikutinya sebagai petunjuk hidup. Mengatur diri, mengatur pasangan, mengatur keluarga, mengatur masyarakat, mengatur negara, mengatur bumi. Itu sumber rujukan utamanya harus Quran, agar supaya bumi ini menjadi tempat yang nyaman hidup buat seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Kalau pola pengaturannya mengikuti Al-Quran. Fungsi berikutnya dari Al-Quranul Karim ini adalah sebagai sifaan wa rahmah, sebagai penyembuh atau obat, ya, mafis sudur, bagi apa-apa yang ada dalam dada yang sedang sakit, nyeseknya karena anxiety sekarang sedang rame-ramenya kecemasan, nyeseknya bersebab musibah yang dialami, nyeseknya bersebab kehilangan orang yang dicintai, nyeseknya bersebab teman yang selama ini dipercaya berkhianat, nyeseknya bersebab macam-macam. Maka para bunda yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana Al-Quran menyembuhkan. Allah menyembuhkan Kanjeng Nabi ya melalui Quran. Sehingga kemudian kita bisa menduplikasi. Jika kita berhadapan dengan kasus-kasus yang sama atau memiliki kemiripan, kita bisa gunakan ayat-ayat ini. Para bunda yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesedihan, pernah sedih Bu? Pernah sangat sedih Bu? Ketika panjenengan sedih Bun, apa yang panjenengan lakukan? Coba yang nangis Bu. Coba yang resik-resik Bu. Loh kan ada Bu. Orang sedih kemudian resik-resik Bu. Sembarang nih ngomong didoli. Resik-resik, bersih-bersih maksudnya ya. Bersih-bersih kamar mandi gitu ya. Itu yang netes Bu, yang netes bukan karbol, bukan bahan kimia yang digunakan bersihkan lantai Bu, tapi pakai air matanya. Karena sedih. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah mengalami situasi yang seperti itu. Dan di saat seperti itu yang turun, kita lihat nih beberapa surah. Yang pertama yang nanti akan kita bahas adalah surah Ad-Duha. Surah yang ada di dalam juz terakhir, juz 30, juz Amma. Dan yang kedua adalah surah Yusuf. Surah apa Bu? Yusuf. Yang ketiga sebagian suratul Kahfi. Jadi ini adalah ayat-ayat surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengobati batin yang sedang sakit. Ada yang batinnya sedang sakit Bu? Gak usah jawab, saya tahu orangnya. Batinnya sedang sakit, hatinya sedang lara. Maka para bunda yang dirahmati Allah, bagaimana cara Al-Quran mengobati? Tadi saya sebutkan paling tidak ada 3 surah. Sebelum kita masuk surah Duha, ya Ad-Duha, kita lihat dulu 2 surah yang saya sebutkan setelahnya. Yang kedua adalah surah apa tadi Bu? Yusuf. Ternyata surah Yusuf itu diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi saat sedih Bu. Saat apa? Berarti dia adalah obat kesedihan, obat kegalauan, obat kegundahan.
Maka jika kita menempatkan surah Yusuf tidak secara tepat, maka mungkin kita tidak bisa mendapatkan faidah yang luar biasa. Meskipun tetap membaca surah Yusuf di saat apapun berpahala, tetap berpahala, tetap baik. Tetapi kalau kemudian kita bisa menempatkannya di posisi yang paling tepat, maka dia akan powerful. Kita lihat contohnya. Sering saya ulang ini ya. Para bunda, seringkali panjenengan persani, panjenengan mirsani, biasanya surah Yusuf itu dibaca oleh orang hamil, ibu-ibu yang sedang hamil. Ketika dibaca pada saat hamil, seringkali ketika ditanya agar supaya anaknya yang sudah ter-USG, terdiagnosa via USG, laki-laki, ganteng koyok Nabi, itu jenengan berarti menyalai sunatullah. Loh iya Bu, sunatullahnya anaknya Muhammad Hatta dengan N0, istri saya Bu N0, Endang Siti Rodia. Anaknya Muhammad Hatta dengan N0 Bu, itu pasti mirip dengan saya atau istri saya, bener gak Bu? Kalau anak saya mirip saya, pantas gak? Mirip istri saya? Mirip orang lain? Ayo. Gitu kok pengen mirip Nabi? Itu menyalahi sunatullah, menyalahi konsepnya nggak begitu sunatullahnya itu. Kecuali kalau jenengan ditanya kenapa toh bunda kok baca surah Yusuf, agar supaya imannya sehebat Yusuf Ustaz. Yes. Agar supaya kekokohan imannya, ketangguhan, perlindungan dirinya, sikohnya terhadap aturan Allah dengan godaan yang sehebat itu, sehebat Yusuf. Yes. Tapi kalau kemudian urusan wajah Bun, wajah itu urusan DNA. Gimana betul? Tubuh jenengan yang triliunan sel itu satu selnya ada namanya kromosom, jumlahnya 23 pasang. Dalam kromosom itu ada DNA. Yang di DNA kita itu menyimpan seluruh informasi tentang kita, tentang jenengan, tentang saya. Maka dari mulai bentuk rambut saya, bentuk hidung saya, mata saya tersimpan di DNA itu. Makanya kenapa sistem cloning yang secara syariat ditolak tapi dilakukan di barat, itu kita bisa mengklon makhluk hidup, orang atau binatang. Waktu itu domba yang diberi nama Dolly itu hanya dengan satu sel, karena seluruh informasi tentang data tentang dirinya, fisiknya, fisik ibunya itu ya, fisik yang dikloning gitu ya, itu ada dalam sel itu, cuman satu sel. Allahu Akbar, dasarnya Allah. Yang kalau dibeber itu DNA itu dibeber panjangnya cuma 2 meter, tapi dia berada di dalam kromosom yang ukurannya mikron. 1 senti dibagi jutaan, dibagi sekian juta. Jadi betapa teramat sangat kecilnya, tapi semua informasi tentang jenengan dan saya ada di situ, dan itu sunatullah sifatnya. Maka para bunda dirahmati Allah, ternyata turunnya surah Yusuf itu bukan dibaca untuk wanita hamil. Karena kalau saya disuruh milih Bu, cakep mana Nabi Yusuf dengan Rasulullah, saya tetap pilih Rasulullah. Karena Rasulullah cakepnya memang Masya Allah. Cakep yang bisa menggentarkan orang. Cakep yang harismatiknya itu Masya Allah, Rasulullah. Sampai Al-Bara' bin Azib itu pernah melihat bulan purnama, tapi jangan jenengan bayangkan melihat bulan purnama di Kediri, beda. Saya itu, kalau saya dengan panjenengan melihat bulan purnama 2 hari yang lalu, bulan purnamanya Rajab, itu saya melihat dari Manis Renggo, biasa. Karena apa? Bercampur dengan cahaya di banyak tempat. Gimana betul? Kalau kita melihat di sini kan bercampur, apalagi melihat dari jalan Doho, Bu, keindahannya pasti berkurang jauh. Karena cahayanya banyak sekali. Tapi kalau panjenengan melihat di tengah padang pasir, betul? Saat itu ketika listrik belum ada, PLN belum buat cabang di Mekah. Itu Al-Bara' bin Azib sedang menikmati bulan purnama. Saya bayangkan betapa indahnya bulan purnama di gurun. Saya pernah di gurun pasir Badar.
sekitar 90 km dari Madinah. Itu melihat bulan yang tidak purnama saja indahnya luar biasa. Lah Al-Bara' bin Azib itu menakjubi bulan purnama, makanya dulu sampai ada peribahasa wajahnya indah seperti rembulan. Bersebab yang membuat peribahasa itu hidup di tahun 40-50, Bu, benar. Tapi peribahasa itu kalau sekarang ya kalah kalian lampu-lampu taman itu kan. Jadi ketika kemudian melihat bulan yang sangat indah, tiba-tiba ada orang lewat. Ada orang lewat, kata Al-Bara' bin Azib itu ya, Masya Allah. Seperti ucapan para wanita, dharma wanita Mesir terhadap Nabi Yusuf. Dalam kasus potong tangan itu, Bu, potong jari. Jadi menakjubi Kanjeng Nabi yang lewat dengan baju putih yang ada merahnya, sehingga bayangan saya seperti bendera Indonesia. Kanjeng Nabi lewat, cakep, kain merah dari Yaman, merah marut. Rasulullah lewat. Kata Al-Bara' bin Azib, aku menakjubi dan mengagumi bulan purnama. Begitu eloknya, tiba-tiba ada seorang manusia yang lewat, dan ketika lewat maka seluruh keindahan itu hilang karena wajahnya, karena tampannya wajah Rasul. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, turunnya pada saat Rasul sedih, turunnya pada saat Rasul gelisah, turunnya pada saat Rasul mendapatkan ujian yang tidak ringan, Bun. Kenapa? Masih ingat kalimat para ulama di masa lalu yang sekarang menjadi syair dan tembang, dijadikan lagunya Mas Opik, Tombo ati iku limo sawarnane. Ingkang nomor gangsal napa, Bu? Wong kang soleh kumpul. Insyaallah jenengan kumpul ini orang-orang solihah. Coba Bu, tolek kanan kiri sebentar dan dalam hati jenengan ini ahli surga, ini ahli surga. Calon ahli surga ya Allah. Jangan noleh ke kanan langsung, ini yang pulang ke surga duluan ya. Ini nomor 2. Jadi kumpulono wong kang soleh. Kemudian di poin kedua atau pertama ya, tombo ati kuliah masane kaping pisan apa, Bu? Wah, itu maca Quran angen-angen, itu kata kunci, Bu. Maca Quran angen-angen sak maknane tombo ati itu tidak sekedar maca Quran, tetapi maca Quran angen-angen sak maknane dengan pemaknaannya, dengan pemahamannya. Sebagaimana ketika surah Yusuf itu dihadirkan oleh Allah sebagai penyembuh luka, sebagai peminimalisir tekanan hidup. Kenapa kok bisa seperti itu, kita urai sekarang sebelum masuk surah Ad-Duha. Jangan-jangan bahas surah Yusuf kafi nggak ketemu duhanya nanti ya. Tapi kan masih berlanjut ini, Bu. Quranic healing ini sekitar 3-5 pertemuan. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, surah Yusuf menika ketika turun, salah satu asbabnya bersebab kesedihan Rasul. Yang kedua, ada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang suatu hari bertanya kepada beliau. Pertanyaan sang sahabat ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, nasab panjenengan itu nasab terbaik loh. Ya Rasul, nasab jenengan itu Masya Allah, bapak kakek, nasab jenengan itu nasab terbaik. Kata Rasulullah, lastu, kata beliau, bukan saya. Padahal dipuji nasab terbaik, Bu. Dan Rasul mengatakan bukan saya. Nasab terbaik itu milik saudaraku Yusuf. Nasab terbaik itu milik saudaraku Yusuf alaihissalam. Kenapa nasab terbaik Yusuf itu, Bu? Nasab yang tidak bisa disamai dengan para nabi yang lain. Coba jenengan pirsani, Muhammad itu bin sinten? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Jadi Rasulullah SAW itu bapaknya naminipun Abdullah, nun sewu Abdullah menika nabi napa sanes? Sanes. Bapaknipun Abdullah Abdul Muthalib nabi napa sanes? Bukan. Abdul Muthalib punya bapak Hasim juga bukan nabi. Hasim punya bapak Abdul Manaf juga bukan nabi, Bun. Tapi lihat Yusuf. Yusuf bin
Yakub. Anaknya Yakub kan? Yusuf bin Yakub. Yakub Nabi nomor Nabi. Yakub bin Ishak. Ishak Nabi nomor Ishak bin Ibrahim Nabi nomor Insyaallah. Yusuf bin Ishak, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Kita nggak ketemu Nabi yang begitu, Bu, kecuali Yusuf ini. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Masya Allah. Maka dia adalah laki-laki dengan nasab terbaik. Sudah nasabnya terbaik, cakep, ganteng. Secara fisik luar biasa, nasabnya luar biasa, akhlaknya jos. Masya Allah. Kalau ada mantu seperti itu, Bu, royoan orang. Apa yang kemudian terjadi pada orang yang nasabnya terbaik, yang gantengnya nggak ada yang ngalahkan saat itu, dan bahkan Yusuf ini adalah anak laki-laki remaja yang akhlaknya nggak ada yang lebih baik dibanding dia. Maka orang tua yang punya anak seperti ini seneng apa seweneng, Bu? Seweneng. Ya, itu malah ada polnya. Seweneng powol ya. Punya anak luar biasa, ini anak cakep, akhlaknya baik, nasabnya baik. Wah, seweneng. Tetapi Bun, ternyata anak yang akhlaknya baik, anak yang cakep, anak yang nasabnya paling baik sak dunia ini, ujiannya, Bu, mulai kecil sampai gede berat. Ujiannya berat, sangat berat. Mulai kecil sudah dimusuhi oleh 10 saudaranya. 10 saudaranya. Saudara Yusuf berapa? 11. Saudaranya Yusuf 11. Yang memusuhi beliau 10. Yang tidak musuhi beliau cuma satu adiknya, adik kandungnya. Satu bapak, satu ibu. Benar, Bu, Binyamin. Bukan Binyamin Su'eb, bukan. Binyamin bin Yakub. Jadi Nabi Yusuf itu punya ibu namanya Rahel. Dan beliau bersama dengan Binyamin adalah 2 bersaudara, sepasang saudara yang punya ibu dan ayah yang sama. Tapi tidak dengan 10 saudaranya yang lain ini. Jadi anak atau saudara tiri. Bukan berarti saudara tiri mesti jelek, enggak loh, Bu, ya. Karena ada saudara kandung lebih buruk dibanding saudara tiri, ya wonten. Artinya ini tidak bisa menjadi patokan buat jenengan dan saya. Jadi Nabi Yusuf sejak kecil dibenci oleh 10 saudaranya saomah, Bun, yang benci 10 orang, coba bayangkan. Jenengan kalau diminta untuk memilih, punya musuh dalam rumah atau di luar rumah? Nggak ada pilihan ketiga. Kalau harus memilih, enaknya musuh itu di dalam rumah atau di luar saja? Di luar saja. Wong rumah kita itu ukuran paling banter jenengan berapa tuh, Bu, ukuran rumah jenengan, Bu? 100 kali 100? Itu rumahnya bunda-bunda yang belakang gitu ya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, di rumah yang sudah ukurannya 4L. 4L tahu? Lu lagi. L-nya 4, Bu. Lu lagi. Kita ketemu lu, kan saking cilik yang mau, Bu. Atau tipe RSS-nya sampai 6 ya. Rumah sangat sederhana sekali, sempit, sumpek, sumuk. Sudah begitu, yang menjadi musuh orang di dalam rumah. Nopo enggak mati kaku tuh. Jadi yang memusuhi Yusuf itu, Bun, bukan di luar, di dalam. Dan itu saudara-saudaranya betapa berat ujian Yusuf kecil. Bahkan mereka kemudian berencana untuk membunuh Yusuf. Dalam 111 ayat di surah ke-12, surah Yusuf yang sangat sempurna, yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat yang ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami telah menceritakan cerita terbaik atau sebaik-baik cerita dan sebaik-baik penceritaan. Jadi jenengan kalau baca surah Yusuf, Bu, baca terjemahnya, pahami, tafakuri. Itu adalah kisah yang terbaik yang Allah hadirkan dengan sebaik-baik penceritaan. Lengkap dari mulai awal beliau mimpi, kan beliau laporan pada ayahnya, abahnya, tentang mimpinya itu kan, Bun.
bahwa ketika beliau malam hari beliau bermimpi ra'aitu ahada asyara kaukaban, beliau melihat ada ahada asyara 11 bintang, wasyamsya wal qamar ra'aituhum li sajidin. Jadi 11 bintang, matahari dan bulan, ra'aitu kata beliau, saya melihat mereka kepadaku sajidin, semuanya sujud. Artinya apa? Kisah Yusuf ini, surah Yusuf ini diawali dengan impian besar, dan diakhiri dengan impian yang menjadi the dream come true. Impian ini kemudian menjadi nyata di ujung surah atau jelang ujung surah. Jadi surah Yusuf itu berisi tentang impian yang berujung kenyataan. Dan ternyata Yusuf ini dihadirkan oleh Allah sebagai penghibur Kanjeng Nabi. Kenapa, Bun? Kita lihat poin-poin penyembuhan ya, Bu ya. Poin-poin healing yang dilakukan oleh Quran terhadap Kanjeng Nabi. 1. Ketika Rasulullah SAW gelisah, sedih karena diboikot, dibully, didolimi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada beliau satu orang yang nasabnya lebih baik dibanding Kanjeng Nabi. Ternyata orang yang nasabnya lebih baik dibanding Kanjeng Nabi, bahkan sejak kecil sudah mengalami apa, Bu? Ujian yang sangat hebat. Rasulullah Muhammad SAW, kalau ini ada kaitannya dengan surah Duha, saya coba gabung. Rasulullah Muhammad SAW itu dari mulai kecil, Bun, sampai 40 tahun, itu jenengan cari di dalam kitab sejarah manapun. Kita akan kesulitan mencari orang yang membenci Muhammad. Dari 0 sampai 40 tahun. Yang ada cuman kecintaan terhadap Muhammad. Yang ada cuman pembelaan terhadap Muhammad. Yang ada cuman kekaguman terhadap Muhammad. 0 sampai 40. Sebelum diangkat jadi, ini laki-laki yang dicintai semua orang. Laki-laki yang dikagumi semua orang, laki-laki yang membuat para ibunda pengen anaknya kalau gede seperti Muhammad itu loh, Le. Berarti idolanya idola. Maka para bunda yang dirahmati Allah, ketika kemudian Nabiullah Yusuf alaihissalam surahnya ini diturunkan, kisahnya disampaikan kepada Kanjeng Nabi, Allah ingin mengatakan, Muhammad, kesedihan yang kamu rasakan ini, coba bandingkan dengan Yusuf. Yang nasabnya lebih baik dibanding para nabi. Maka lihatlah seorang laki-laki yang cakep, ganteng, nasab terbaik, akhlak yang baik, ternyata bahkan sejak kecilnya sudah dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Tidak hanya itu, saudara-saudaranya merencanakan apa, Bu? Membunuhnya. Tapi Allah memberikan ilham kepada salah satu di antara mereka agar supaya tidak dibunuh tapi dimasukkan sumur yang biasa digunakan oleh para musafir untuk mengambil air, dengan harapan Yusuf tidak mati tapi ditemukan oleh pedagang budak dan dijual jauh dari kita. Dan ternyata benar, ditemukan oleh seorang pedagang budak, dikerek, gandol seorang anak remaja, kok wabot segi banyu campur apa toh, sampai di atas ternyata wajah cakep yang keluar. Kalau jenengan kan langsung jerit dicolong meneh itu kan. Astagfirullah, ini dikerek. Sampai kemudian dijual. Yusuf itu asli mana, Bu? Ngati luwe, bukan. Nabi Yusuf itu Palestina. Nabi Yakub kan Palestina. Nabi Ishak kan Palestina, Nabi Ibrahim kan Palestina, Nabi Yusuf ini Palestina. Maka Palestina itu disebut alladzi barakna haula dalam surah Al-Isra ayat 1. Negeri, tanah yang diberkahi oleh Allah sekitarnya. Tanah bumi yang penuh berkah. Saya belum pernah ke sana, Bu. Tolong kalau ke sana saya diajak, Bu. Jadi Jadi para bunda yang dirahmati Allah, Yusuf itu dari Palestina, tetapi Bun, yang banyak bangunan-bangunan infrastruktur raksasa itu di Palestina atau di Mesir? Mesir. Berarti yang paling banyak butuh budak dan budak menjadi harganya mahal, Palestina atau Mesir? Maka
Yusuf tidak dijual di Palestina karena harganya murah eman. Dibawa oleh sang pedagang ke Mesir. Dari titik inilah kisah Yusuf di Mesir itu. Jadi kenapa Yusuf itu di Mesir kisahnya sampai besar, sampai jadi Menteri Keuangannya Mesir, bersebab beliau dijual dari Palestina ke Mesir. Ketika kemudian dijual, sudah dikuyo-kuyo oleh saudaranya, kemudian masukkan sumur, ketemu sama pedagang, tidak dijual di negaranya sendiri, tapi dibawa sampai ke Mesir. Di sana dijual, dibeli oleh seorang menteri keuangan, Wazir Al-Aziz. Dan ternyata setelah diberi, remaja yang cakep, ganteng, penurut, beradab baik ini, menjadikan sang majikan putri kepincut. Coba Bu, fitnahnya Bu. Tahu terus gak leren-leren. Maka jenengan kalau berdoa, ya Allah jadikan anakku seperti Yusuf, siap-siap ujiannya orang leren-leren. Ujiannya terus. Sampai kemudian disukai oleh istri majikan. Sampai kemudian terjadi kejar-kejaran, bukan kejar-kejaran, biar dikejar. Sehingga kemudian baju yang robek belakang, karena pintu semua ditutup. Padahal Al-Quran mengatakan Muhammad biha, dan sejatinya Yusuf juga suka dengan Zulaikha. Secara fisik senang, ini wanita yang cantik, elok, paling elok di Mesir. Dan Al-Quran mengatakan itu. Tetapi karena iman itu yang menjadikan Yusuf menghindar, yang menjadikan Yusuf berlari, menjauh, agar setan tidak terus menggoda beliau, berlari, menjauh. Maka saya cuma bayangkan lah, kalau Yusuf di zaman modern mungkin bukan baju belakang yang sobek. Jadi beliau lari, menghindari fitnah itu, sampai kemudian robek, dan di persidangan terbukti beliau benar. Tetapi Zulaikha, nama Zulaikha itu nggak ada dalam Al-Quran, Bu ya. Ini dari kisah Israiliyat. Jadi kan boleh menolak, boleh menerima. Jadi Zulaikha, ketika kemudian beliau dirasani oleh wanita ibu-ibu Mesir, Bu. Para apa, Bu? Ibu-ibu apa namanya, Bu itu? Istri pejabat loh, Bu. Komunitasnya apa namanya, Bu? Sosialita. Saya kira sosialita itu para aktris ya, Bu ya. Para sosialita, Bu. Mereka itu ngomong pada saat arisan di Mesir, Bu. Lihat istri Menteri Keuangan itu loh, gak punya malu, masak dengan pembantu bisa seneng. Zulaikha dengar, Bu, kata beliau, oh sampean durung royu. Maka diberi undangan resmi, kop suratnya itu ya, Bu ya. Diberi undangan resmi untuk hadir perkumpulan Dharma Wanita Mesir, Alexandria. Maka kemudian berkumpul dan terjadi pelecehan secara seksual terhadap Nabi Yusuf. Ibu-ibu disuruh duduk, kasih buah, kasih pisau paling tajam dari Yaman, dari Damaskus Suriah itu. Setelah itu Yusuf diminta Zulaikha lewat. Ayo. Di bahasa kita, Bu ya. Nabi Yusuf suruh lewat, Bu, kayak orang di catwalk begitu. Saya tuh bayangkan, ya Allah, ini pelecehan luar biasa. Maka Nabi Yusuf kemudian lebih nyaman di penjara dibanding mendampingi ibu-ibu sosialita tadi. Jadi mereka sampai melihat hadza malakul karim. Waduh, kalau ini bukan manusia, ini malaikat turun dari langit. Sampai ngiris-ngiris apel keliru tak? Boten kro. Artinya cakepnya Yusuf itu sampai bisa menganestesi rasa sakit. Maka jenengan kalau berbangga-bangga, Ustadz suami saya seperti Nabi Yusuf, yuk kita cek di rumah sakit Gambiran di ruang operasi. Kalau orang dioperasi lihat wajah suami jenengan nggak kroso, itu Yusuf. Nah itu sampai. Dan kemudian beliau dipenjara. Ketika beliau dipenjara bersama dengan dua orang yang bermimpi. Dan kita paham, Bu, bahwa menafsirkan mimpi itu ada ilmunya yang secara syariat itu diajarkan dari Yakub menuju Yusuf. Artinya nafsir mimpi itu bukan hal yang tidak boleh, asalkan tahu kaidahnya. Kalau saya bukan menafsir mimpi, Bu. Jenengan saya bilang begini langsung, Ustaz tadi malam saya mimpi ketemu 2 ekor ular. Maka jawaban saya mudah, Melayu, Bu, lari.
Tafsirnya gimana Ustaz? Jangan harus lari, Bu. Jadi Yakub itu penafsir mimpi. Makanya di awal ayat, di awal surah, ayat yang keempat, itu kan Nabi Yusuf tadi bercerita pada bapaknya, bah aku loh bah mimpi bah, ada ihda asara kaukaban, ada 11 bintang. Wasamsu wal qamara, ada matahari, ada bulan. Ra'aitu li sajidin, aku lihat mereka semua bersujud padaku. Bah, apa tafsirnya? Ini kan berarti Yusuf tahu bahwa bapaknya itu menafsir mimpi yang hebat. Artinya menafsir mimpi itu hal yang masyru', yang secara syariat bukan hal yang dilarang. Tapi kalau menafsirkan mimpi tanpa ilmu itu diharamkan. Jadi menafsirkan mimpi tanpa ilmu hanya pengen dapat cuan. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, maka ketika Yusuf berada di penjara, ada 2 orang bermimpi kan kisahnya. Yang satu membawa pelayan raja gitu kan, kemudian rotinya dipatuki oleh burung, dan kemudian Yusuf mengatakan dia akan dihukum mati dan seterusnya. Dan ternyata apa yang disampaikan Yusuf benar terjadi. Itu diceritakan secara sangat lengkap di dalam surah Yusuf. Maka eman kalau kita membaca hanya karena untuk urusan ganteng-gantengan, tapi bacalah untuk mendapatkan pelajaran, ibro dan hikmah agar hati kita nggak gampang sedih, agar hati kita nggak gampang gundah. Ada nggak Bun orang yang gampang gundah hatinya meskipun ngaji di mana-mana? Ada, tapi nggak usah noleh sebelah, itu menyakiti perasaan. Ada orang seperti itu ada. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, itu yang terjadi pada Yusuf, dan dia bilang begini, tolong nanti kalau tafsirku ini benar, sampaikan pada raja. Agar supaya raja tahu dan kemudian mengeluarkan Yusuf dengan pembelaan yang sahih. Tapi ternyata temannya lupa sampai bertahun-tahun. Jadi coba bayangkan Yusuf tuh ujiannya tuh wow, ya Allah. Sampai kemudian ujungnya menafsirkan mimpi sang raja dengan benar, beliau dikeluarkan dan mendapat posisi sebagai menteri ekonomi, wazir di bidang iktisadiyah. Para bunda yang dirahmati Allah, jadi surah ini turun untuk menghibur Kanjeng Nabi Muhammad. Kamu itu loh 0 sampai 40 tahun gak pernah dibenci orang, dicintai sak Mekah, dan sekarang kemudian kamu diuji seperti ini, mosok toh kemudian sudah ini gak karu-karuan. Lihat dulurmu Yusuf itu loh, yang nasabnya paling baik, yang cakep, yang akhlaknya hebat. Sejak kecil Muhammad dia itu dimusuhi saudara-saudaranya, dimasukkan sumur, dijual jadi budak. Muhammad, bukankah engkau tidak pernah mengalami seperti Yusuf? Artinya ini merupakan penghiburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk surah Duha, tapi waktunya tinggal 10 menit, banter bagi saya. Bersambung aja lah. Saya ambil sedikit. Jadi ketika kemudian panjenengan melihat di dalam Al-Quranul Karim surah Ad-Duha, surah itu turun Bun bersebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang mengalami kesedihan, kegelisahan. Waduh, ini buka Quran Bu, kok ya ada iklannya tuh Bu. Sekarang gitu Bu ya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, iklannya les bahasa Inggris Bu. Karena tahu kalau saya tidak mahir suruh les berarti. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, surah Ad-Duha ini turun. Dan 2 ayat pertama itu mengajari kita, ngajari banget. Ngajari apa? Kita lihat nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Boleh nggak Bu dibaca wadduhe? Boleh Bu, boleh. Jadi itu masuk di dalam kategori qiraatus sab'ah. Qiraatu, jenengan coba cari di Google atau YouTube. Wadduha dibaca waktu banyak contohnya itu. Wadduha karena pakai alif lazim. Walaili idza saji gitu. Bukan berarti teko Jakarta orang yang enggak Bu, enggak. Itu memang boleh dalam qiraatus sab'ah. Jadi para bunda yang dirahmati Allah,
wadduha wal laili idza saja. Waw di situ adalah harful qasam. Huruf qasam itu sumpah. Huruf yang biasa digunakan untuk bersumpah. Harful qasam itu ada 3, waw, ta sama ba. Wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah. Jadi waw itu disebut apa, Bu? Harful qasam atau huruf untuk bersumpah. Disebut wadduha berarti demi, bersumpah berarti Allah. Demi waktu duha. Walail, dan demi waktu malam. Idza saja, manakala gelap gulita, manakala gelap pekat atau pekat gelapnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Bun, ketika Kanjeng Nabi sedang sedih, Allah mengatakan begini, Muhammad, hari-hari dalam hidupmu, dalam hidup manusia, dalam hidup kita, itu ada waktu duha. Waktu duha adalah waktu di mana kita bertemu dengan situasi yang mulai rame, situasi mekar kalau bunga itu. Waktu duha itu waktu yang di jalan-jalan itu dipenuhi orang-orang berangkat kerja, anak-anak berangkat sekolah. Gimana betul? Keramaian, hiruk pikuk. Walaili idza saja, dan demi malam apabila pekat, apabila gelap gulita. Allah ingin mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, hidup itu begitu loh Muhammad. Hidup itu memang begitu. Kadang kita berada di waktu duha, tersenyum, tertawa, bahagia, gembira, merasakan lapang. Kadang kita merasakan walaili idza saja, kadang pekat, kadang gelap, sampai seakan-akan nggak melihat jalan keluar. Pernah begitu, Bu? Sampai seakan-akan nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Seperti semuanya nggak ada jalan keluar, pekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di 2 ayat ini ingin apa, Bu? Memvalidasi perasaan Rasul. Jadi kalau ada orang sedih itu divalidasi. Terima dulu. Terima bahwa sedih itu boleh. Terima bahwa sumpek itu boleh. Terima bahwa stres itu boleh. Stres itu boleh. Stres itu bisa menjadikan otot jantung panjenengan, jika kita terlepas dari stres itu, maka menjadi lebih tangguh dan lebih kuat ketika menghadapi masalah di level yang sama. Jadi stres atau tegang atau tertekan itu hal yang manusiawi. Yang tidak manusiawi kalau kemudian stres bersebab, merasa gelap bersebab tertekan, kita kemudian nyalani Gusti Allah, bersuudzon pada Allah. Allah gak boleh meneh, Gusti Allah gak boleh aku. Makanya nanti ada kalimat mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku gak meninggalkanmu kok Muhammad. Karena ada manusia yang ketika tertekan itu dia merasa Allah jauh dari dia, Allah ninggalin dia itu, Bu. Allah sedang gak mau dengan saya. Jadi 2 ayat yang pertama ini, Bun, kalau ada orang sedih, kalau ada orang tertekan, kalau ada orang gelisah, siapapun itu, apakah sahabat, pasangan, atau bahkan diri kita, beri kesempatan untuk mengiyakan dulu bahwa ini memang boleh. Kok jenengan merasa sewedi, boleh. Divalidasi itu. Tapi sebagai itu kemudian terjadi apa yang disebut dengan, kalau ilmu sekarang, Bu, namanya NLP, namanya logoterapi. Logoterapi itu terapi yang merubah, terapi yang memindahkan, terapi yang mengubah visualisasi kita terhadap sebuah peristiwa dengan sesuatu yang berbeda. Logonya, mereknya, peristiwanya sama, tapi dirubah logonya atau mereknya. Contoh, saya punya sakit, Bu, dan hari-hari ini kerasa banget. Mulai kecil, mungkin berapa jenengan sudah pirsa ya, saya usia 5 tahun, namanya sinusitis maksillaris bilateral. Saya sudah operasi 4 kali. Sekali di Kediri, 3 kali di Mojokerto. Jadi, karena memang tulang hidung yang oleh Allah didesain begitu, sehingga kadang cairan sulit keluar sampai ke dahi dan seterusnya. Dan ketika kambuh seperti hari-hari ini, itu rasanya nyeseknya ada, kadang bernafas sulit itu kan, Bu. Kadang tidur harus ngatur menghadap mana gitu kan. Kadang tidur terbangun jam 11 malam, tadi malam sempat terbangun, jam 1 terbangun lagi.
karena tiba-tiba nafas sesak. Kalau dulu yang seperti itu membuat saya gelagapan. Gelagapan itu maksudnya panik. Tapi ketika kemudian diajari konsep logoterapi oleh seorang ustadz luar biasa, guru saya waktu masih di Surabaya, anggap saja itu mesin cuci dosa, kata beliau. Sakit itu mesin cuci dosa. Ketika kemudian kita merasa itu mesin cuci dosa, maka ketika kemudian pas kambuh, kita langsung merasa, ya Allah, panjenengan sedang mencuci dosa saya. Maka jadi tidak seberapa panik lagi. Kadang agak panik, tapi tidak seberapa panik. Apalagi sampai panik, mboten, alhamdulillah. Tiba-tiba sulit bernafas. Gitu. Jadi saya merasa ini dosa saya dan dicuci oleh Allah SWT. Ini namanya logoterapi. Jadi peristiwanya sama-sama nyeseknya. Kalau yang pertama disikapi dengan, ya Allah, kenapa sih saya lahir dengan tulang hidung yang seperti ini? Kan kecewa, Bu. Ya Allah, kenapa sudah operasi sekian kali kok tidak sembuh? Kan kecewa, Bu. Tapi ketika kemudian logonya itu dirubah, ini bukan sakit yang menjadikan kamu menderita, tetapi adalah proses penyembuhan, proses penghilangan, proses pembersihan dosa. Kerak-kerak dosa, bersihkan kerak itu kan menyakitkan, Bu. Kita mau baca? Yang namanya panci itu kalau bergerak, bersihkannya sampai krok-krok-krok gitu, Pak. Saya rasakan begitu saja, ya Allah, panjenengan sedang membersihkan dosa saya, yang bisa jadi dosa saya itu tidak bisa hilang karena sholat saya, karena sedekah saya, karena puasa saya. Mungkin hilang dengan sabar saya, dengan ridho saya. Itu logoterapi. Nah, Allah di dalam dua ayat ini begitu, Bu, konsepnya. Ini konsep Quran, tapi yang menemukan justru orang Austria dalam kasus kamar gas Nazi. Saya lupa namanya, mungkin jenengan nanti lihat di Google itu ya. Jadi penemu logoterapi. Ternyata itu sudah disampaikan Quran. Makanya saya kadang itu sedih kalau kaum muslimin merasa belajar fisika, kimia, psikologi, pertanian itu bukan ilmu akhirat. Waduh, saya sedih banget. Karena semua yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa dihubungkan dengan akhirat. Bahkan bisa nggak orang belajar Quran untuk dunia, Bu? Bisa. Bisa sebaliknya, orang belajar Quran untuk dunia. Orang belajar agama untuk dunia, belajar fikih, bisa. Dan bisa pula orang belajar kimia, biologi, geografi, dan seterusnya, geologi. Untuk akhirat ya sakit. Manakala niatnya ditata, gini, betul. Maka para bunda yang dirahmati Allah, dua ayat ini Allah ingin mengatakan begini pada Kanjeng Nabi, ya Muhammad, sesungguhnya dalam hari-hari yang dilewati manusia itu kadang ada waktu duha, waktu di mana dia tumbuh, berkembang, opo-opo rame, opo-opo kelihatan lancar, gampang, terang, padang. Tapi kadang orang berada dalam situasi yang sulit. Kadang panjenengan melihat anak panjenengan senang sayang, tapi kadang jengkel. Begini apa mboten? Nanti nama mboten ke anak jengkel. Enggak usah dijawab, enggak usah. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ada masa-masa itu, Bun. Dan Allah mengatakan itu adalah hal yang lumrah, manusiawi. Yang tidak manusiawi adalah ketika malam itu datang dengan kegelapan, kemudian yang muncul sumpah serapah, yang muncul celaan, yang muncul suudzon pada Allah. Jangan. Peristiwa alam ini diajarkan oleh Allah, Bun. Yakin nggak nanti kita ketemu dengan malam, Bu? Maksudnya nanti akan hadir malam. Yakin. Karena ini adalah siklus yang Allah tetapkan. Besok ada pagi lagi, ada siang lagi. Gini, betul? Ada duha lagi, ada gelap lagi. Jadi kalau kita pas berada pada situasi yang gelap, jenengan kula sami wajib yakin bahwa di sana sebenarnya sudah ada waktu duha yang menunggu kita. Cuman butuh sabar, butuh yakin, butuh tetap istiqomah, butuh tetap berhusnudzon kepada Allah untuk sampai di waktu duha itu. Ini baru 2 ayat, Bun, ya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya karena sudah jam 9:32. Para bunda yang dirahmati Allah, atau ada yang mau ditanyakan dulu?
Benar-benar? Baik. Para bunda yang dirahmati Allah, itu mungkin ya sementara yang bisa kita kaji di 1 jam hari ini. Insya Allah khusus surah Ad-Duha akan kita bahas dan kita kaji karena panjang ini Bu. Jadi ada 3 termin. Ini baru muqaddimah, setelah itu masuk termin 1, termin 2, termin 3 karena ada 11 ayat. 11 ayat yang saling bersambung dan berkaitan, dan nanti para bunda saya harapkan semuanya juga membawa paling tidak oret-oretan untuk surah Ad-Duha itu ya. Sehingga langsung bisa jenengan terapkan untuk apa di oret-oret Bu. Kalau handphone kan jenengan kesulitan. Itu terapkan pada apa? Terapkan. Ini kaitannya dengan penyakit yang ada dalam hati kita. Baik itu para bunda yang rahmati Allah, semoga ada kebaikan manfaat yang kita peroleh, ada keberkahan ilmu yang kita dapatkan, dan semoga langkah panjenengan, putaran roda panjenengan dari rumah hingga ke tempat ini pulang kembali tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, pengangkat derajat dan penggugur dosa. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sahil umurana wa hassil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Ya Rabb, untuk saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah, bencana, kesedihan, ketertekanan, Allahumma ajurhum fi musibatihim, anugerahkan pahala atas setiap musibah yang mereka engkau tetapkan atasnya. Wahlufhum khaira minha, dan berikan ganti yang jauh lebih baik dari apa-apa yang hilang dari mereka ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon panjenengan mengaminkan doa. Mohon maaf saya nitip satu doa untuk tetangga kami, Ananda Fatimah yang masih kecil Bu, sudah terkena jantung bocor, sudah bertahun-tahun antri operasi, dan kemarin berjalan operasi tetapi belum sempurna sehingga harus menjalani operasi lagi hari ini. Saya mohon kiranya panjenengan mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfiha Ananda Fatimah wa anta syafi' la sifa'an illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.